Om Kimung balik lagi bikin konten soal ya lagi-lagi nyerempet-nyerempet politik lah. Ya, Nah, ini kayaknya ngantuk banget ngomongnya. di MK ya. Iya, MK lemes banget kayaknya Om Kimung. Nah, Nah, jadi MK kita udah bahas tuh, bahas soal KPK yang apa soal masa jabatan gitu. Belum kelar lah, belum redup beritanya, muncul lagi nih soal MK dinyatakan memutuskan untuk menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilunya gitu. Tapi itu dibocorkan oleh mantan Wamenkumham ya, itu Pak Denny Indrayana, di mana dia mendapatkan informasi tersebut dari salah satu lah A1 di sana ya di MK gitu. Padahal katanya isunya MK sendiri pun belum ngebahas itu katanya, belum ada putusan segala macam gitu. Nah ini yang lagi rame bahwa diduga itu rahasia negara bocor. Bahkan Pak Mahfud MD pun merespon meminta polisi untuk memeriksa Pak Denny gitu ya, akan memeriksa itu gitu. Nah Om Kimu sendiri ngeliatnya kayak gimana ya soal permasalahan ini? Oke, Bang Jali. Jadi kita kulik di MK dulu ya. MK itu kan Mahkamah Konstitusi. Ya. Segala urusan perundang-undangan, ya segala urusan perundang-undangan dan menyangkut tata negara. Kalau rakyat biasa, individual, kelompok atau organisasi merasa ini undang-undangnya nggak tepat atau nggak mengenal lah, itu bisa mengajukan ke MK uji materi atau judicial review. Nah, di sana nanti biasanya hakim MK itu kalau nggak gaji lah, kalau nggak 5-7 lah yang menyidangkannya. Nah di sana itu nggak langsung ujuk-ujuk ngambil keputusan, pasti ada beberapa tahapan sidangnya. Nah termasuk yang kasus proporsional tertutup ini, itu bukan sekarang dimulainya, udah beberapa bulan yang lalu gitu loh. Dan itu juga terjadi perdebatan gitu, tentangan. Nah kalau sampai itu bocor ya, Pak Denny Indrayana menurut Om Kimu sih nggak jadi masalah, karena dia memang dia rakyat biasa mendengar itu dia sampaikan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang membocorkan rahasia negara. Oke. Nah, apalagi itu dikatakan isunya belum menjadi putusan final. Iya. Ya itu baru-baru aja. Nah, putusan final itu nanti pada sidang kan, sidang. Jadi menurut Om Kimu ini yang perlu diselidiki adalah orang dalamnya, asalnya. Terus kalau masalah hasilnya ya masih ngambang nih. Masih belum putusan gitu. Kalau memang itu ada isu seperti itu, mungkin aja orang dalamnya itu A1-nya sudah mulai mendengar nih, tapi nggak perlu dibocorkan gitu. Tadi Om Kim bilang bahwa yang harus diusut adalah orang A1-nya gitu. Ya. Tapi ini artinya adalah yang menjadi pertanyaan adalah apa benar itu bocor atau memang Pak Denny-nya sendiri memainkan isu bahwa seakan-akan memancing lah gitu untuk bahwa sebenarnya tidak ada bocoran, tapi dia memainkan isu seperti itu untuk memancing respon seperti itu. Ya makanya ini Kapolri harus, kepolisian harus bertindak ya. Itu lihat apakah benar ini dari A1 ataukah memang Pak Denny Indrayana memainkan isu. Kalau itu benar berarti ring A1-nya yang harus bermasalah ya. Tapi kalau itu tidak, Pak Denny yang bermasalah. Nah kan ini nuansa politik nih. Nuansa politik menjelang 2024 apapun bisa diwai. Contoh nih, ini kemarin kan ada Pak Prabowo datang ke Mas Gibran, katanya salah satunya mau dijadikan ini kan cawapresnya, tapi terganggu atau terbentur dengan undang-undangnya di usia 40 tahun. Ini ada sebagian kelompok juga sedang mengajukan judicial review supaya nanti nggak dibatasi di umur 40 tahun. Nah itu bukan kelompok itu, hampir seluruh kepala daerah yang usia-usia muda juga mengajukan judicial review supaya yang muda-muda juga bisa jadi kepala daerah, bisa jadi wakil presiden atau presiden. Nah ini judicial review itu jadi perundang-undangan itu kan dibuat dari pemerintah, eksekutif dan DPR legislatif. Eksekutif mengajukan draft ke legislatif, setelah itu legislatif dan eksekutif memutuskan
dan diketok palunya sama legislatif. Iya. Nah, pada saat perundang-undangan ini udah putus, udah sah, kalau tidak suka masyarakat atau tidak berkenan, ya bukan tidak suka, tidak berkenan, dia bisa mengajukan kemana? Ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, MK itu nanti pada saat dia ketuk palu, dia juga tidak semena-mena langsung berlaku. Iya. Nah, itu harus ada pertimbangan. Nah, kalau itu udah putusan tetap, yang bisa mengeluarkan lagi atau menjalankan lagi adalah pemerintah lagi. Iya. Makanya nanti akan keluar lagi entah Kepres, entah Perpu, ganti perundang-undangan yang lama gitu. Jadi itu menjelang pemilu rame lah, pasti rame. Iya. Ya, pasti rame. Ya itu aja nanti. Ini baru ini ya, baru apa legislatif ya, Iya. profesional tertutup ya. Iya. Nanti ini tahunnya usia 40 nih akan keluar lagi gitu. Jadi intinya mah mau jelang pemilu mau jelang apa, MK masih buka aja ya, banyak nggak ada laporan ya gitu. Dan MK nggak bisa dilihat kalau udah ada aduan, ya masa kamu mau diem? Iya. Nggak mungkin. Ntar dikit aja nggak kerja lagi. Nah, dianggapnya nggak. Iya. Dan itu ada pro kontra pasti. Pasti ya, Termasuk legislatif pemilihan proporsional tertutup. Iya. Gitu loh. Nah ini terlepas putusan MK entah itu setuju atau tidak itu kita lihat nantilah ke depannya gitu. Ini kita berbicara dari sisi pendapatnya Om Kimong gitu. Kita udah jalan pemilu yang dimana pesta demokrasi dari 2004 itu para pemimpin, para calon legislatif itu dipilih oleh rakyat langsung. Dari 2004 ya kalau nggak salah ya, zaman PSB apa zaman Gus Dur? Kalau nggak salah untuk legislatif itu dimulai habis 98 lah. Tahun 98 ya, berarti intinya 2000-an ya, ada perubahan lah setelah reformasi ya gitu di termasuk rakyat. pemilihan presiden langsung ya. Iya gitu. Nah ini yang diajukan adalah proporsional tertutup. Ini mohon maaf ya apabila ada salah tafsir yang jadi ucapkan bahwa itu nanti pemilu proporsional tertutup itu nanti kitanya memilih lambang partainya aja Ya, gitu, betul. tapi tidak ada nama calegnya gitu. Ada. Ada. Tapi kita nggak memilih nama caleg, kita memilih partainya. Oh jadi tetap ada gitu Ada. di data namanya, Ada. cuman kita cuma milih nama partainya Ya. aja gitu. Jadi gini Bang Gili, proporsional tertutup adalah itu kalau dulu disebutnya nomor 1. Nomor 1 dari 1 sampai 10 itu kalau hitung-hitungannya misalnya partai A masuk nih dalam kategori berapa kursi itu nomor 1 sampai 5 misalnya dia hitungan sesuai kursinya dia secara otomatis nomor 1 manual dan ini ada nama-namanya. Partai misalnya Partai Golkar si A, si B, si C ada nomor 1 Iya. sampai kayaknya dia targetnya 15 mungkin 15 orang ntar diajukan di situ. Iya. Nah nanti kalau jumlah suaranya misalnya 10 juta nah dia dapatnya 5 kursi dan nomor 1 itu yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5 dan ini makanya Om Kimong mendukung ini dengan cara begini Pak, orang-orang yang sudah masuk di sini ini benar-benar profesional. Sebentar, sebelum jauh, Om Kimong justru malah mendukung sistem proporsional Iya, tertutup. betul. Ini mesti bukan Iya. klarifikasi ya, dinyatakan jelas dulu ya. Ya karena ya Om Kimong juga pernah sempat dengar atau sempat lihat ya apa ahli hukum tata negara kita Pak Yusri Izzah juga mendukung seperti itu gitu. Oke. Nah, Dasarnya apa, Om Kimong? Tadi kan sempat Bang Jali potong nih. Dasarnya apa kok Om Kimong mendukung gitu? Ini kan yang beredar di masyarakat dengan seandainya ini terjadi, ini wah mengambil hak rakyat bahwa entar terjadi oligarki lebih besar-besaran, bahwa ini segala macam. Nah, Om Kimong sebagai rakyat malah justru mendukung ya. Ini kan suara ya, pilihan ya gitu, mendukung atau tidak itu hak masing-masing gitu. Dasarnya apa kalau Om Kimong? Sobat Kimong, ini nggak ada hubungan dengan oligarki ya. Kalau proporsional tertutup, calegnya itu sudah terdidik, sudah terlatih. Iya. Karena dia digembleng ini. Jadi caleg yang nomor 1 itu udah digembleng. Dia dari, kalau Om Kimong yang tahu ya dulu ya, itu dari organisasi sayap. Jadi Om Kimong bisa mau ikut nih. Bagaimana biar bisa Om Kimong bisa berada posisi di nomor 1 tersebut? Om Kimong benar-benar latihan dari bawah nih. Untuk aspirasi rakyat, Om Kimong benar-benar terjun. Nah dari situ nanti partai akan menilai siapa-siapa yang berkualifikasi, yang masuk gitu loh. Nah ini yang Om Kimong tahu ya, dulu ada 3 partai ya, P3, Golkar, sama PDI, itu semua militan semua nih. Iya. Terutama di Golkar, organisasinya kuat, makanya disebut di sana ada OKK, organisasi kader dan keanggotaan, gitu. Jadi di situ itu kuat itu, dididik gitu. Jadi Om Kimong sih lebih mengarah ke sana. Kalau sekarang kan beda. Sekarang
siapa aja bisa. Ya kayak kemarin artis siapa Aldi Taher bisa. Pas ditanya sama salah satu media jawabnya begitu. Oke. Kan nggak ada gemblengannya, nggak kuat. Jadi Aspirasinya nggak ada. dasarnya adalah jika dengan sistem itu bahwa yang didaftarkan oleh partai itu menurut Om Kimo adalah didikan yang benar-benar dari bawah gitu. Dari bawah, dan dia pasti kemungkinan besar untuk aspirasi ininya kuat. Dan artinya kan apakah itu menjamin dengan sistem itu bahwa yang dipilih kader-kader yang terbaik berdasarkan hasil didikan, bukan seperti yang entah dia artis, entah dia mau pengusaha. Kan itu kan cara menentukan urutannya apakah masih sama dengan yang Om Kim mendapatkan bahwa hasil didikan gemblengan mereka, atau memang udah berbeda pada masa kini. Jadi gini, ini jaminannya di mana gitu? Ya, Om Kim coba lihat yang dulu ya. Iya. Kalau yang dulu, entah itu artis, entah itu tokoh figur, entah itu tokoh masyarakat, ya, itu nggak semata-mata menjelang pemilu dia dipilih. Iya. Pada saat dia mau, dia sudah jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Nah, yang nomor satu ini biasanya itu yang memang udah kader yang pertama, memang dia dari kader militan, terus yang kedua dari tokoh figur, tapi nggak usah ujuk-ujuk langsung datang, udah melalui tahapan. Dan misalnya artis segala macam gitu, itu nggak langsung. Kalau sekarang pada saat menjelang pendaftaran tiba-tiba banyak. Padahal urutan dia dididik untuk mengetahui tentang rakyat, dia belum tentu tahu. Belum tentu tahu. Oke. Akil anggota legislatif itu menyampaikan kita tentang apa sih keluar rakyat, bagaimana sih? Karena dia akan menerapkan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya salah, udah selesai. Kita ambil contoh. Partai-partai ini kan kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu sudah mendaftarkan ya. Mendaftarkan baru ini masih dicek lagi ya, masih diverifikasi lagi data-datanya gitu ya kan. Ya, kita juga sempat bahas soal artis-artis juga banyak ya kan kayak gitu kan gitu. Seandainya nih itu disetujuin lah dan dilaksanakan yang tertutup itu, dan tentu kader-kadernya nggak berubah kan, caleg-calegnya kan. Nah ini, bener nggak? Taruh sebentar, nggak berubah kan? Nah itu apakah dengan sistem tertutup tapi kualifikasinya untuk masuk caleg itu tidak berubah, atau masih dengan asal rekrut, tidak didikan yang menurut Om Kimong itu seperti dulu, bukankah jadi masalah? Nah gini Om, jadi ini kalau menurut Om Kimong ya, tadi kan Om katakan Om Kimong setuju dengan cara pemilihan profesional tertutup ya. Tapi karena ini menjelang 2024 dan waktu sudah mepet, putusan MK itu kalau menurut Om udah abaikan dulu, next untuk berikutnya. Karena apa? Ini akan mengganggu semua yang nanti yang berdaftar segala macam, ini itu mengganggu. Nah, hanya partai-partai yang sudah kuat, yang dalam arti kata sudah organisasinya yang udah terbiasa, mungkin dia udah dengan enak. Tapi yang masih rekrutnya ambil aja itu akan terganggu. Jadi lebih baik dia akan aja yang sekarang 2024 di bulan Februari sudah ikutin yang sekarang yang terbuka. Next, kalau mau putusan MK diberlakukan untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, para partai juga buru-buru benahi organisasinya bahwa merekrutnya itu nggak gampang. Nah, kalau tanya apakah sekarang sama yang seperti dulu? Bisa jadi nggak sama. Bisa jadi nggak sama. Artinya apa? Ada beberapa partai kan, misalnya nih partai mana ya? Nih Demokrat didirikan kan ada kepentingan. Pada saat itu kan Pak SBY ada konflik dengan Bu Mega, keluar dari kabinet, dia buat partai. Karena ada kepentingan. Nah jadi bisa jadi nanti pada saat dia perekrutannya juga, kalau misalnya pakai proporsional tertutup, bukan lagi berdasarkan kaderisasi yang kuat, tapi berdasarkan siapa yang dekat sama gua. Bisa jadi seperti itu. Jadi cara rekrutnya salah. Cara rekrutnya salah. Kalau dibandingkan dengan yang dulu ya, dengan Om Kimong dulu ya. Nah bisa jadi begitu. Nah makanya kenapa ada sebagian orang tidak menginginkan profesional tertutup, takutnya seperti itu. Jadi ada plus minus. Nah, kalau udah seperti itu, masyarakat yang punya kesempatan, kan ada pendaftaran, siapa mau jadi caleg bisa tuh. Masyarakat yang punya keinginan juga jadi nanti kita akan susah. Karena siapa yang dekat gitu loh. Kalau dengan cara partai kalau tidak membenahi organisasinya, yang benar itu organisasinya partai adalah membina dari
dan yang paling bawah benar-benar dia digembleng gitu. Oke. Nih sebelum closing, ya ini pertanyaan ya pendapat pribadi ya, Ya. gitu. Ya ini apa pilihannya Om Kimung lah ya kan. Kalau Bang Jali masih belum terlalu paham untuk struktur partai, jadi masih belum bisa menjawab dengan lugas gitu. Dari sekian partai yang udah ada, menurut Om Kimung sejauh ini ya dari dulu sampai sekarang yang didikan ke kadernya ini yang bagus sejauh ini siapa Om Kimung? Golkar. Golkar ya. Golkar itu udah dari dulu, kalau Om Kimung bilang sekolahnya politik. Oke. Makanya orang-orang yang di bulan Golkar seperti Surya Paloh, terus Prabowo, Yusuf Kala di bulan Golkar itu udah kaderisasi. Makanya Akbar Tanjung sampai sekarang wah wangi banget loh. Iya. Itu gemblengannya dari bawah dan itu sayapnya AMP-nya juga Angkatan Muda Pembaruan semua. Itu bergeraknya benar-benar gitu. Nggak langsung. Terus yang kedua militannya ada di PDI. Oke. PDI juga akar rumputnya kuat. Gitu loh. Nah, dua ini kalau menurut kamu nggak masih kuat gitu. Nah, kalau yang lain PKS juga termasuk. PKS juga termasuk militan juga kuat, kaderisasinya kuat. Dia makanya dia masuk ke kampus-kampus segala macam kuat banget. Oke. Terus apa ya? P3 masih kurang lah. P3 dulu kuat sih. Ya berarti yang menurut Om Kimung terkuat itu ya itu ya tiga itu ya. Gitu ya. Oke. Jadi ya kita lihat kelanjutannya ya untuk sistem pemilu ya intinya apa namanya apapun hasilnya ya namanya ini kan bisa dibandingkan lagi ya putusan apapun MK gitu. Ini yang bikin riuh sebenarnya ya karena suasana politiknya aja ya Om Kimung ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah MK jangan goyah. Dengan adanya isu seperti ini, takutnya MK goyang. Karena MK itu harus independen, benar-benar hakim agungnya itu yang 7 orang itu atau beberapa orang itu 9 ya? 9 orang itu harus benar-benar, karena harus ganjil, oh iya 9. Itu harus benar-benar sesuai apa fakta ilmu yang dia punya gitu loh. Iya. Jangan sampai dengan ada isu gitu goyang. Wah, daripada rame, mereka putusin apa keputusan yang sudah disepakati, karena kan itu kan panjang jalan rentetannya panjang. Ambil putusan tetap. Nah, kalau memang nanti dilakukan proporsional tertutup, jangan dikerjakan sekarang. Next, sama seperti kasus kemarin. Next, ingat loh Bang Jali, nanti nih nggak lama lagi ada gugatan nih tentang usia itu. Ada aja lah ya. Pasti rame, pasti rame. Nah, kalau bisa pun kalau Bang Jali punya buat undang-undang, kamu ajukan juga ke MK nih. Undang-undang apaan? Apa kayak? Ya udah jadi ya apa Kiyomi Channel bakal apa ya sebisa mungkin ya ngasih apa pendapat-pendapat dan juga sambil ya insya Allah ngasih edukasi lah soal apa cara berpolitik lah gitu. Ya minimal juga ada sobat Kimung yang paham untuk diskusi. Mampir-mampir lah di tempatnya Om Kimung gitu. Iya. Ya kita diskusi bareng lah. Nanti kasih saja lumayan ada kecil. Dah ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.